Ya, oke. Semoga yang menjawab salam Ibu diberikan kesehatan, keselamatan, IP-nya semua di atas 3,5 ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Ibu terdengar jelas atau agak jauh? Terdengar, Ibu. Terdengar jelas, Bu. Jelas ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke bas data ya. Ibu izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat PPT Ibu? Sudah terlihat, Bu? Sudah ya, oke. Database atau bahasa Indonesianya sebenarnya pangkalan data. Jadi gitu ya. Tapi lebih dikenal dengan istilah base data. Kalau kita lihat pangkalan objek, itu apa sih? Halo? Pangkalan itu apa berarti? Tempat berkumpulnya. Kalau pangkalan objek berarti tempat berkumpulnya objek-objek gitu kan ya? Ya enggak? Halo? Ya, betul, Bu. Ya, jadi kalau kita basis data berarti kumpulan data. Tapi ingat, data itu nggak hanya dikumpulkan, paling mudah. Kalau kalian pesen tiket kemana? Traveloka. Terus kemana lagi? Nova, pesen tiket pesawat kemana biasanya? Belum, Bu. Belum pernah beli tiket pesawat. Oh, belum pernah. Yang sudah pernah siapa? Afifa. Belum pernah, Bu. Oh, yang sudah pernah. Kalau pesen tiket pesawat kemana? Atau tiket kereta api, atau booking hotel, atau tempat wisata, dan seterusnya. Biasanya kita pakai tiket.com atau Traveloka ya? Atau apa ya, aplikasi. Pernah ke Gramedia nggak? Ke toko buku yang ada komputernya untuk pencarian. Atau paling mudah kalian pakai search engine Google, mencari sesuatu. Nah ya, misalnya kalau cari jodoh bisa nggak ya di Google ya? Oke. Mencari misalnya akuntansi perpajakan. Nah, cari itu ya. Keluar semua outputnya. Nah, di situ berarti kan ada data-data dikumpulkan gitu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk information retrieval, temu kembali informasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita bilang ya, sistem informasi, jadi database itu bagian dari sistem informasi. Kalau saya boleh persingkat gitu ya penjelasannya, sebenarnya informasi ini mencakup 5 where ya. Where yang pertama ada yang tahu? Software. Where yang kedua? Halo. Apa, Dek? Hardware. Hardware, oke. Yang ketiga? Brainware, people-nya, orangnya. Yang keempat? Apa, Nabila? Software, hardware, brainware. Kira-kira yang keempat apa? Dataware. Ya, datanya. Yang kelima? Bukan Tupperware, tapi netware ya, jaringannya. Nah, seperti itu kurang lebih ada 5. Di sini diartikan sebagai pengelolaan data orang, proses, teknologi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Ya, oke. Nah, berarti database itu bagian dari informasi. Ketika kita membuat suatu aplikasi software gitu ya, itu pasti ada database-nya kalau memang tujuannya adalah untuk information retrieval, temu kembali informasi ya. Ini contohnya ya, kita mengisi formulir atau G-form lah yang sekarang ya. Kita masukkan, ini berupa data ya, kemudian kita proses, menghasilkan suatu informasi. Ini dalam bahasa Indonesia namanya sistem basis data, gitu ya. Nah, ini pengertiannya, intinya adalah kumpulan data yang saling terhubung, terorganisir untuk keperluan temu kembali informasi. Temu kembali kayak gimana, Bu? Ya kayak tadi search engine Google. Kalian mencari sesuatu di sana, gitu ya. Langsung ketemu. Nah, informasi itu apa? Data yang sudah diolah. Kemarin gitu kan ya, data yang sudah diolah. Kalau data itu fakta, ya. Kayak ini pengertian bisa kalian baca ya secara umum. Nah, di sini kalau kalian sebagai end user, berarti sebagai pengguna akhir,
ya tujuannya adalah menggunakan. Kalau kita adalah sebagai kreator, pembuatnya gitu ya, kita seringnya disebut sebagai database administrator. Nah, kalian untuk mata kuliah Aplikom 2-3 pertemuan ini membuat. Jadi tidak hanya menggunakan. Jadi kalau saya mau membuat database mahasiswa nih, supaya tahu nanti berapa IP yang tertingginya, siapa aja, mau difilter, disaring kayak kemarin Excel gitu ya, pakai kayak apa penyaringan itu bisa gitu ya. Kenapa nggak pakai Excel aja, Bu? Adanya duplikasi. Masih ingat ya, Excel itu banyak redundansi, duplikasi. Nah, itulah sebabnya kita perlu menggunakan basis data ya. Nah, ini sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Nah, kalau kalian ke ATM, misalkan saldonya tinggal 5 juta, ngambil uang di depan kampus vokasi, ya, diambil 1 juta. Tinggal berapa? 4 juta. Terus ganti ATM, apakah masih 5 juta atau sudah berkurang jadi 4 juta? Halo? Sudah? Adri, gimana Adri? Masih 4 juta, Ibu. Iya, kenapa? Semua kan sama ya. Jadi ada client server. Jadi si database-nya itu nyimpennya ya sama. Untuk klien-kliennya ketika nanti dia get data ya sama semuanya. Jadi tidak ada istilahnya komputer klien di sekolah vokasi beda sama komputer klien di Pajajaran misalnya. Enggak gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salah satu DBMS. DBMS itu Database Management System, yaitu Microsoft Access. Ini Microsoft Office ya, jadi sepaket dengan Office, dengan Word, Excel, dan seterusnya. Hanya saja untuk yang di 2019 ini ada sedikit pengaturan ya. Kalau yang aksesnya nanti saya kasih videonya aja untuk generate-nya. Nah, secara umum ini deh, tabel itu untuk menyimpan data, gitu ya. Mungkin saya buka dulu Excel ya, biar kalian paham dulu. Maksudnya biar enak. Kalau saya punya misalnya tabel mahasiswa, ini kelihatan nggak saya sedang membuka apa? Ini makanya ganti device ya, soalnya pakai yang lama dulu. Nah, ya deh ya, bagian terkecil ya dari suatu tabel itu kita sebut dengan karakter. Misalnya N itu karakter, I itu karakter, M karakter, gitu ya. Nah, kumpulan beberapa karakter kita sebut dengan atribut. Jadi ada karakter, gitu ya. Kemudian ada atribut, lupa hilang. Atribut, nama lainnya adalah field, nama lainnya adalah kolom. Nah, misalnya NIM, nama, gitu ya. Ini misalnya mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, kemudian NIM nama, misalkan alamat lah ya, udah 3 aja. Kemudian saya cek di sini, misalkan NIM 123, namanya Aziz Taqwa. Aziz di mana rumahnya? Di Dramaga, Bu. Di mana? Dermaga? Iya. Oh, deket. Dermaga Bogor gitu ya. Satu lagi deh. 124. Kemudian namanya Nabila. Di mana Nabila? Nabila Cecilia rumahnya? Sorry. Nabila? Nanti Nabila WA saya. Grace, di mana alamatnya? Di Sumatera Utara, Bu. Oh, di mana tepatnya? Medan? Bukan di kota Medannya, Bu, tetapi sekitaran kota Medan, Bu. Oh, gitu. Saya singkat ya, Sumut. Nah, ini namanya baris. Ya, pertanyaannya, barisnya ada 2 apa ada 3? Jadi ada baris, nama lainnya record, nama lainnya tuple. Nah, jadi kalau atribut tadi adalah kumpulan karakter yang saling berhubungan. Nah, yang saling berhubungan. Saya singkat ya. Berarti kalau baris apa? Atasnya
kumpulan atribut gitu ya, atribut yang saling berhubungan gitu. Terus di bawahnya baris ada apa, Bu? Ada tabel. Bawahnya lagi ada apa? Ada database. Jadi kumpulan tabel, kalau tabel berarti apa? Kumpulan baris yang saling berhubungan. Database apa? Kumpulan tabel yang saling berhubungan. Nah, kasus di sini ada berapa baris? Ada 2. 1, 2. Yang atas nggak dihitung sebagai baris karena dia adalah atribut. Jadi judulnya, field-nya. Jadi kalau ditanya, ini ada berapa atribut? Jawabannya berapa? Atributnya ada 3. Apa aja? NIM, nama, alamat. Barisnya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Tabelnya ada berapa? Ada 1, yaitu mahasiswa. Gitu ya. Oke. Itu lanjutannya. Berikutnya di dalam akses nanti kita ada tabel, ada form ya, tabel untuk menyimpan data-data, form untuk memudahkan kita melakukan intinya pengisian gitu ya tanpa harus ke tabel langsung. Kemudian query ini untuk memilih penyaringan data. Kemudian ada report, membuat laporan, makro sama modul. Nanti nggak akan kita bahas semua untuk yang kelas akuntansi awal ini ya. Oke. Ini tadi ya rangkumannya sudah saya jelaskan, intinya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Oh iya, satu lagi tadi ya. Tabel itu nama lainnya ya. Tabel nama lainnya file, nama lainnya relasi. Jadi kalau relationship beda ya. Relationship itu hubungan. Relasi nama lain dari relationship. Ini hubungan. Tapi kalau relasi nama lain dari tabel ya. Terus ada nanti istilah lainnya sistem berbasis file. Nah, jangan diartikan sama juga, beda gitu ya, beda. Cuma namanya sedikit sama dengan ini ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Ini contohnya, berarti ada berapa atribut? Siti Aminah. Halo? Siti Aminah? Kasus ini berapa atribut? Nanti Siti Aminah minta tolong WA saya ya. Yesa, ada berapa atribut di sini? Yesa? Yesa Sevandrea? Halo? Banyak yang enggak ini? Banyak yang tidak hadir? Ininya aja. Bu, tadi tidak terdengar apa ya, Bu? Atributnya ada berapa, Yesa? 6 bukan, Ini? Bu? Iya, 6. 6 itu apa aja? 6 itu apa aja? Yang mana? Yang mana, Yesa? Kurang jelas di saya, Bu. Nggak tahu, Bu, kenapa, Bu. Oh, suara saya terdengar? Di saya sedikit gitu, Bu. Oke, jadi saya ulangi ya, atribut itu berarti judulnya. Ada nomor mahasiswa, nama, alamat, SKS, IPK, kode wali, itu atribut ya. Kalau baris yang tadi, yang horizontalnya ya. Oke, saya lanjutkan, mohon diperhatikan yang lainnya semuanya. Nah, dulu ada sistem berbasis file, itu ada pengulangan ya, sehingga kita perlu base data. Kelebihannya apa? Penyimpanan data yang sama gitu ya. Jika data yang diperoleh dari data yang lain disimpan tersendiri, kemudian ini data yang sama disimpan banyak tabel yang berbeda. Oke. Nah, kemudian seperti ini ya, ada duplikasi data, makanya kita memerlukan base data supaya meminimalkan pengulangan data. Ini tahapannya aja. Saya akan contohkan di mana? Excel nanti ya. Ini keunggulannya, Dek. Jadi lebih mudah kita menemukan kembali ya, information retrieval. Kemudian terdapat suatu tempat menyimpan data tunggal, didefinisikan sekali dan kemudian dapat diakses ya untuk berbagai macam pengguna dan aplikasi. Nah, ini ya, kecepatan, kemudahan, efisiensi, redundansi dan minimum gitu ya, konsistensi, integrasi, sharing ya, sharing data,
serta adanya suatu standar menjalankan pembakuan, ada standar ya. Kemudian untuk mempermudah pengembangan aplikasi, menyediakan antarmuka pengguna, menggambarkan hubungan ya, relasi antara data, kemudian integrity sama recovery. Nah, sekarang kita masuk ke aksesnya. Tolong diperhatikan. Sebelumnya saya akan buka yang Excel terlebih dahulu. Tadi kita sudah buat tabel mahasiswa gitu ya. Terus saya punya lagi tabel kuliah misalnya gitu ya. Ada kode kuliah, kemudian ada nama kuliah, ada SKS, sama ada semester. Nah, coba kalian perhatikan. Misalkan ini K01, nama mata kuliahnya Aplikom, SKS-nya 3, semesternya 1. Terus K03, K02, kalian dapat apa ya? Akuntansi apa, Dek? Dasar akuntansi biasanya ya, awal ya. Akuntansi, misalnya satu lagi K03, akuntansi perpajakan, misalnya ya. Ini perpajakan semester 5, misal ya, SKS-nya 3, semester 5. Oh, kebalik. 3, ini 5. Ini ya. Nah, sekarang saya ada nilai. Nah ya, kalian bayangkan nggak, Dek? Saya sekarang punya tabel nilai. Nah, pertanyaan saya hanya menuliskan NIM-nya aja. Saya nggak perlu mencantumkan nama alamat. Kenapa? Karena ada suatu field atau atribut yang sifatnya unik. Nah ya, field yang sifatnya unik atau atribut yang unik yang nggak mungkin sama, gitu ya. Kita sebut namanya adalah primary key, unik dianya, gitu ya. Nah, di tabel mahasiswa yang unik siapa, Dek? Siapa yang unik? Halo? NIM, ya. NIM ini unik, tidak mungkin ada yang sama. Contoh, boleh nggak Devi Anggun, tolong jawab pertanyaan saya tuliskan NIM-nya sama, tapi namanya berbeda, gitu. Boleh seperti ini? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Karena NIM itu unik, tidak mungkin ada yang sama. Sama, ketika kalian sebagai warga negara Indonesia, siapa yang unik? Apa yang unik? Maaf, KTP. Ketika kalian sebagai pengendara motor, pemilik kendaraan, apa yang unik? Plat nomor kendaraan. Jadi kalau kita ditilang, nggak mungkin ditanya, oh, alamatnya, warna catnya apa, gitu ya. Orang tuanya siapa. Nah, udah plat nomor aja langsung kedetek. Oh, ini kepemilikan mobilnya punya ini, gitu ya. Pekerjaan yang punyanya seperti ini, dasarnya semua sudah tercover. Sama dengan ini. Jadi ketika saya ada NIM ini nggak usah ngambil nama. Kenapa? Nama sudah ada. Otomatis ketika kita mengambil dari tabel yang lain, gitu ya. Ini kita ambil dari tabel yang lain, sini, maka otomatis dia akan terwarisi nama dan alamat, gitu. Terus yang kedua, saya ngambil kode kuliah dari tabel kuliah seperti itu di sini ya. Nah, kuliah ke sini. Nah, terus ada nilai UTS sama nilai UAS. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang bisa terwarisi nggak usah lagi. Coba kalian perhatikan. Aziz Taqwa, gitu ya. Dia ngambil mata kuliah Aplikom ke 01. Nah, sama SKS nama kuliah nggak usah dimasukkan lagi karena sudah terwarisi nantinya. Misalnya UTS-nya dapat 70, UAS-nya dapat 90. Nah, ya pertanyaan saya, boleh nggak Aziz Taqwa lagi ngambil kode mata kuliah yang berbeda? Boleh seperti ini? Asfa, boleh nggak? Aziz ngambil beberapa mata kuliah. Boleh? Halo? Boleh nggak? Aziz? Boleh, Ibu. Asfa? Oh, boleh, nggak apa-apa. Berarti ini hubungannya adalah one to many. Satu mahasiswa boleh ngambil banyak mata kuliah. Kalau dibalik, satu mata kuliah boleh nggak diambil banyak mahasiswa? Kayak kita nih Aplikom. Satu mata kuliah diambil oleh banyak, ya boleh. Berarti hubungannya juga one to many. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya lagi. Sekarang ada NIM gitu ya. 127.
127. Nah, 127. Ngambil mata kuliah K01. Boleh nggak, Dek? Boleh nggak? Halo? Zahra, boleh nggak seperti ini, Dek? NIM-nya 127, ngambil K01. Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Emang di sini ada 127? Oh, nggak boleh, Bu. Nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Jadi NIM, saya ulangi ya. NIM pada tabel mahasiswa karena unik, tadi namanya apa? Primary key. Nah, sedangkan NIM pada tabel nilai kita sebut sebagai apa? Foreign key. Kunci asing atau kunci tamu. Yang nilainya, nah ya, jadi karena NIM ini dia merujuk ke tabel mahasiswa, nilainya harus match, harus cocok, harus sesuai dengan tabel induknya. Jadi kalau di induknya nggak ada 127, kita nggak boleh ngisi kayak gini. Nanti ada pesan errornya, gitu ya. Nah, sekarang kita ke akses seperti ini ya. Nanti kalian install dulu. Nanti masuk ke sini, blank desktop database. Masukkan nama database-nya. Misalnya DB mahasiswa, gitu ya, di sini. Oke, kita klik tombol create. Nah, seperti ini, ya, default-nya ada langsung muncul tabel sama tabel. Itu langsung otomatis, ya, langsung dianya. Nah, sekarang kalau kita lihat di modul, gitu ya. Ini data-datanya ya, Dek ya. Ada office button, ada quick access toolbar, ribbon, ini bagian-bagiannya aja. Nanti kalian bisa cek ya. Nah, setiap kita mendefinisikan tabel, kita perlu yang namanya tipe data. Jadi, ini kan tabel 1. Bu, saya maunya buat kayak gini. Di modul sudah ada ya. Nih. Nah, ada NRP. NRP itu NIM sama aja. Nama, kota asal, tempat lahir, tanggal lahir, agama. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian, saya di sini. Sebentar. Mau membuat tabel gitu ya. Seperti itu. Ini saya hapus aja nggak apa-apa. Saya delete. Caranya klik kanan tabel, klik kanan delete. Nah, oh, nggak bisa dihapus karena terbuka. Ini di close dulu berarti ya. Klik kanan, close. Nah, dah. Ini ada tombol create, ya, ada tombol create. Nah, seperti ini. Kalian buat di sini ada table. Nah, gitu ya, seperti ini. Bu, saya maunya tabelnya kayak tadi, ada NRP, ada nama. Oke. Kalian boleh di sini ada klik kanan. Jadi tabel itu ada 2. Ada view-nya, tampilannya, ada desainnya. Sama. Semua query, semua form, semua report itu ada desainnya, ada tampilannya, view-nya. Ada 2 ya. Terlihat kan ini punya saya? Klik. Nah, ya. Kalian masukkan TBL mahasiswa gitu. Nah, seperti ini. Nah, baru muncul ini namanya primary key. Tadi ya, unik. Kalian masukkan aja seperti yang di modul NRP. Ini tipe datanya auto number atau kalau kita kan J03142 bla bla bla. Berarti itu apa, Dek? Bisa disebut dengan short text gitu ya. Nah, keterangannya masing-masing ada di sini. Ya, teks itu mampu menerima huruf, angka, spasi, tanda baca, ya. Lengthnya dapat berisi 255 karakter. Kemudian memo lebih panjang, 63.000 sekian. Ini number. Kalau number ada byte, ini jangkauannya. Integer ini minus 32.000 sampai sekian. Long integer. Jadi kalau gaji pegawai jangan pakai integer, nggak muat nanti, gitu ya. Pakainya bisa long integer. Ini single ada min 3, sekian gitu ya, ada desimalnya. Ini yang double, lebih banyak lagi jangkauannya. Kemudian ada date or time, ada currency untuk uang,
Auto number itu dia increment, terus-terusan satu persatu gitu ya incrementnya. Oke, kemudian ada yes or no oleh objek sama hyperlink dan attachment gitu ya, serta lookup wizard. Oke, sekarang kita buat dulu ya tabelnya sesuai dengan contoh. Nah, seperti ini. Nah, kalian buat aja dulu nanti NRP, nanti diisi lagi di sini nama. Kalau nama misalnya mau long text ya klik aja di sini. Kemudian ada kota asal gitu ya. Ini kenapa saya pakai kapital di awalnya supaya enak lihatnya. Atau kalau kalian mau kota underscore asal, tidak boleh pakai spasi. Nanti pada saat SQ, bolehnya boleh, cuman kalau pakai pas query agak ribet karena harus pakai kurung siku gitu ya, seperti itu. Oke, seperti ini kota asal, kalian tentukan misalnya ini boleh ya. Kalian ganti misalnya ini kayaknya short text aja deh, Bu. Nah, di sini ada fit size-nya. Ukurannya kalau nama kayaknya nggak mungkin 200 karakter deh, Bu. 50. Boleh diisi 50 di bagian sininya. Jadi setiap atribut itu masing-masing beda ininya ya, Dek ya. NRP kalian berapa? Misalnya berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 karakter. Ya udah, diisi aja 12. Ya, jadi nggak banyak gitu ya. Kota asal misalnya 50 di sini gitu ya. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian ada agama. Nah, ini ya, tempat lahir. Tanggal lahir itu kan date or time. Kalian klik di sini. Nah, ini ada formatnya. Mau seperti apa formatnya? Kalian atur di sini ya. Oh, mau yang medium date, Bu. Oke, ya. Ini agama. Misalnya, Bu, ada yang kelewat. Di sini ada anak ke kalau nggak salah. Nah, ya, di bawah kota asal anak ke. Caranya gimana? Klik aja. Klik kanan, insert terus. Sama kayak Excel. Ya, ini anak ke. Anak ke berapa? Nah, short text ya. Sorry. Anak ke ini aja number. Yang kecil ya. Di sini ada byte-nya. Nah, ya. Kalian pilih. Kalau sudah disimpan, simpan biasa. Nah, ini kan desainnya. Untuk ngisi datanya, di sini ada tampilannya, ada dua view, datasheet view sama design view. Kalian klik datasheet view di sini. Nah, isi deh datanya seperti yang di modul. Nah, ini ya. Misalnya G001, namanya Lastri, dan seterusnya. Kemudian kalau saya ngisi lagi ya, G001 namanya misalnya Nita, nggak akan bisa. Kenapa? Karena tadi kita set NRP itu dia sifatnya primary key. Gitu ya, nanti ini diisi sendiri. Ya, yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya akan bukakan database-nya dulu, yang udah jadinya. Nanti sama ya, membuat tabel kuliah, membuat tabel nilai juga sama seperti itu. Saya buka dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau masih mau lanjut? Lanjut ya? Lanjut, Bu. Lanjut ya, oke. Aman ya, maksudnya masih bisa difahami ya sampai sini ya? Aman, Bu. Aman. Oke, bentar. Oke. Sudah terlihat belum? Nah. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Belum, Ibu. Oh, belum. Nanti ini diisi sendiri ya, Dek ya. Diisi sendiri, gitu ya. Ini saya ngambil data yang udah ada ya. Nah, ngisi datanya terakhir aja. Nanti kalian buat dulu semua tabelnya. Kenapa? Supaya nanti nggak ada kesalahan. Jadi ngisi datanya yang gini-giniannya nanti aja. Kalian buat dulu tabel kuliah ya. Tabel kuliahnya kayak gini. Ini saya copy aja ya dari yang sudah ada. Kalau cara ngopinya biasa aja.
Ini di copy. Kalau saya punya database yang sudah jadi. Kemudian, nah sini biasa ya. Klik kanan, paste. Nah yang mau saya copy misalnya semuanya. Jadi ini ada structure and data. Gitu ya, tabel kuliah. Nah, udah ya. Udah jadi tabel kuliahnya. Kemudian satu lagi tabel mahasiswa. Hasil belajar kalau di modul ya. Sama dengan tabel nilai, sama aja. Ingat ya, jangan diisi dulu datanya. Biar kaliannya nggak repot nanti. Bukan ada password-nya, iya, karena saya menggunakan password. Kalau ini ya nggak usah ya. Oke. Nah, kebetulan ini sudah ada datanya ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, Dek, kita akan menghubungkan antara tabelnya, gitu ya. Kalian klik database tools, kemudian klik di sini relationship. Nah, cari 3 tabel di sininya, gitu ya. Ini diklik aja, hasil belajar, tekan shift supaya semuanya terpilih, add, close. Nah, gitu ya. Bu, ini ada 2 hasil belajar. Iya, hasil belajar itu tadi disampaikan ada 2. Ya, jadi caranya di blok gini, kalian pilih primary key, gitu aja ya. Nah, syarat menghubungkan tabelnya harus ditutup dulu. Kalau enggak nanti nggak akan bisa, gitu ya. Di modul sudah ada ya keterangannya. Nggak usah. Kita buat dulu yang di sini. Nah ini hubungannya ya. Nah ini mahasiswa hasil belajar sama tabel kuliah. Udah dihubungkan. Nah cara menghubungkannya gimana? Induk sama anak tadi. Nah sini masih ingat ya? Mahasiswa kan sebagai apa? Sebagai induknya, anak primary key. Sedangkan nilai dia anak karena dia ada foreign key-nya. Maka cara narik garisnya kayak gini deh. Ini saya taruh tengah-tengah dulu ya. Nah ini ya. Ini biar enak kiri-kiri dulu. Nah gitu. Jadi NRP di sini di mahasiswa tarik, klik, tarik ke hasil belajar. Tek. Nah ini di uncheck, di checklist semuanya, dicek maksud saya. Enforce referensialnya, cascade update sama cascade delete. Dah, create. Tuh. Nah kalau gini tuh berarti ada tabel yang nggak sesuai. Dan saya harus hapus dulu ya data-datanya ya. Ini saya hapus dulu ya data-datanya ya. Karena diisi dulu. Kadang kalau diisi dulu kita belum ada ini, belum ada isiannya gitu ya. Dianya nggak mau. Nah, saya hapus dulu semuanya ya, berarti. Jadi nanti ngisi datanya terakhir. Kenapa? Karena di mahasiswa baru ada G02. Tadi sedangkan di hasil belajar kita sudah ngisi banyak gitu kan ya. Oke, ini saya hapus dulu ya, biar enak. Oke, kita close. Ini kita close. Ya, kita close. Ulangi lagi ya. Nah, NRP ke sini, ke NRP. Ini di checklist. Nah, kuliah juga sama, ditaruh sini. Kuliah ya, di tabel kuliah tarik ke kode kuliah. Tek. Nah, itu ada 1 sama ada kayak tanda limit, ya artinya one to many. Mahasiswa 1, hasil belajar many. Tabel kuliah juga sama, one to many. Kalau sudah, baru kalian isi datanya. Nah, sampai situ dulu materinya. Nanti untuk yang filter ada di sini, Dek. Sama kayak kemarin Excel ya, filter di sini. Saya cari misalnya yang G01. Nanti itu minggu depan. Kalian minimal buat dulu tabelnya. Yang dibuat tabelnya sudah ada di modul, yaitu mahasiswa, ya seperti ini. Itu langkah-langkahnya sudah ada, termasuk tipe datanya sama barang. Barangnya ada di sini. Nah, ingat, kalau kayak gini, Bu, ada 3 ya, Bu ya? Iya, berarti di blok ketiga-tiganya. Caranya kayak tadi, ya. Kalau masih belum bisa, ini di blok, tekan, kalau loncat-loncat tekan kontrol. Nah, kayak gini misalnya, baru dikasih kunci gitu, ya. Oke, saya cukupkan. Ada Asdos ya di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa konfirmasi ke Asdos. Minimal kalian buat dulu, berarti buat 2 database, mahasiswa sama barang, gitu ya. Kemudian
diisi datanya, udah sampai situ aja. Minggu depan baru kita bermain ke form, query dan seterusnya, ya. Oke, saya akhiri ya. Pertemuan kali ini, nanti kalau ada suatu hal bisa lanjut ke kakak asdosnya, ya. Saya tutup, ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan langsung ke grup ya, karena saya jam 8 jadi moderator di informatika saat ini, ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.